Halo dan selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, kita punya sebuah dokumen cetak biru logistik medis yang sangat menarik untuk dibedah. Betul sekali. Misinya itu memahami gimana armada donor darah bisa menangani 102 titik pendonor dengan 2 kendaraan berat. Dan mereka lakuin ini cuma dalam 3 hari. Di tengah kemacetan lalu lintas kota pas lagi bulan puasa pula. Nah, iya. Oke, mari kita bedah ini. Karena ini tuh bukan sekedar rute GPS biasa, melainkan strategi bertahan hidup logistik. Emang brilian sih dokumen ini. Biasanya kan kalau kita bicara soal logistik perkotaan, insting pertama kita pasti cari jarak terpendek dari titik A ke titik B. Pasti dong, biar cepat sampai. Nah, tapi cetak biru ini justru menunjukkan kalau mengandalkan jarak terpendek di situasi spesifik kayak gini, malah bisa memicu kelumpuhan operasional. Masuk akal. Terutama kalau armada medis ini pakai rute jarak terpendek biasa di sore hari. Mereka pasti akan lumpuh total di area komersial yang padat banget kayak Jalan Cipto, ya kan? Tepat. Yang menarik di sini adalah solusi yang mereka terapkan. Mereka menyebutnya konsep inverse routing atau perutean terbalik. Perutean terbalik. Iya. Alih-alih mulai dari titik terdekat, armada ini justru sengaja dilempar sejauh mungkin ke wilayah pinggiran, ke perumahan terluar gitu, pada jam 3:30 sore. Oh, jadi mereka menghindari pusat bisnis dulu. Betul, mereka baru masuk ke pusat bisnis setelah jam 6:30 malam. Pasca buka puasa berarti. Iya, logikanya sederhana tapi efektif. Pas jam segitu, jalanan komersial relatif kosong karena warga lagi makan malam dan beribadah. Ah, pinter banget. Mereka ngehindarin jam sibuk dengan membalik logikanya. Terus mereka membagi zona operasinya ini jadi 3 klaster kan? Iya, dibagi untuk 3 hari operasi. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Hari pertama itu klaster Alpha fokusnya di area kampus dan perumahan luas untuk panen volume yang tinggi. Karena jalannya lebar, jadi manuvernya enak. Betul. Terus hari kedua, klaster Beta, ini di area transisi yang jalan arteri sekundernya lebih sempit. Dan hari ketiga, ini yang paling gila, klaster Gamma di pusat kota yang berisiko tinggi. Di area ini penjadwalannya sangat ketat. Sangat ketat. Dokumen ini nyebutin ada toleransi waktu maksimal cuma 5 menit per deviasi. Jadi di hari ketiga itu, mereka ngelakuin semacam sapu bersih ala militer, kayak blitz extraction gitu, memotong urat nadi jalanan utama kota setelah maghrib. Kecepatan manuvernya memang level paramiliter. Tapi dari sisi medis, mereka sama sekali nggak mengorbankan prosedur keselamatan. Nah, itu gimana caranya? Kan mereka kerjanya cepet banget nih, sementara pendonornya lagi puasa. Ada aturan hidrasi yang sangat ketat. Staf medis wajib verifikasi asupan cairan pendonor pas sahur sebelum dibolehin donor. Berarti ada pengecekan ekstra. Terus pasca donornya gimana? Mereka mewajibkan pendonor duduk 5-7 menit pasca donor supaya nggak pingsan atau istilah medisnya sinkop. Oh, karena tekanan darah bisa drop ya, pas puasa. Betul sekali. Selain itu, ada inspeksi sampel darah visual secara rutin. Mereka harus ngecek apakah plasmanya menjadi keruh atau lipemik. Lipemik itu yang gara-gara makanan ya? Iya, biasanya terjadi kalau pendonor langsung makan makanan berbuka yang terlalu berat atau berlemak. Wow, luar biasa detailnya. Jadi apa arti semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Bagi saya, ini adalah kelas master dalam memecahkan masalah kompleks yang menggabungkan kemacetan kota dengan biologi manusia. Sepakat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, efisiensi maksimal itu seringkali terjadi ketika kita berani melawan arus logika konvensional. Melawan arus ya? Terkadang rute yang justru menjauhi tujuan kita di awal adalah cara paling masuk akal untuk mencapai target akhir. Sebuah perspektif yang sangat tajam. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda hari ini, jika presisi tingkat paramiliter dan inverse routing ini bisa menyelamatkan logistik darah di tengah kekacangan lalu lintas, rutinitas atau kemacetan apa dalam hidup dan bisnis Anda sendiri yang bisa diselesaikan dengan membalik rutenya? Silakan Anda renungkan. Terima kasih sudah bergabung di Deep Dive kita kali ini.